Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020. Pada malam ini, saya akan bicara dengan tema Kisah Yunus alaihissalam. Saya ulangi, pada malam ini, saya akan bicara dengan tema Kisah Yunus alaihissalam. Mari kita mulai. Kisah Yunus alaihissalam. Kita lihat Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 87. Kita lihat Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 87. Dan ingatlah kisah Junjun. Dan ingat Al-Anbiya, kita lihat Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 87. Dan ingatlah, saya ulangi, kita lihat Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 87. Dan ingatlah kisah Nun atau Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah. Lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang jalim. Saya akan menjelaskan kisah Yunus alaihissalam ini. Saya ulangi, saya akan menjelaskan kisah Yunus alaihissalam ini. 1. Siapakah nama bapaknya Yunus alaihissalam? 2. Yunus alaihissalam diutus ke kota mana oleh Allah SWT? 3. Yunus alaihissalam mau melarikan diri ke kota mana? 4. Berapa lama Yunus alaihissalam tinggal di dalam perut ikan? Jawaban 4 pertanyaan tentang kisah Yunus alaihissalam ini tertulis dalam Al-Quran di surat apa, ayat berapa. Kalau Al-Quran tidak bisa menjawab, maka terbukti dengan nyata bahwa Al-Quran tidak sempurna dan tidak terperinci. Dan ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sempurna dan terperinci adalah bohong dan dusta besar belaka. Saya ulangi sekali lagi. Jawaban atas 4 pertanyaan tentang kisah Yunus alaihissalam ini tertulis dalam Al-Quran di surat apa, ayat berapa. Kalau Al-Quran tidak bisa menjawab, maka terbukti dengan nyata bahwa Al-Quran tidak sempurna dan tidak terperinci. Dan ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sempurna dan terperinci adalah bohong dan dusta besar belaka. Ini adalah dasar dalil yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sempurna dan terperinci. Saya ulangi sekali lagi. Ini adalah dasar dalil yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sempurna dan terperinci. Kita lihat surat Hud ayat 1. Alif Lam Ra. Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Kita lihat Al-Quran surat Al-An'am ayat 114. Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal dialah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan terperinci. Orang-orang yang telah kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu-ragu. Kita lihat Al-Quran surat Ibrahim ayat 52. Surat Ibrahim ayat 52. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Saya ulangi sekali lagi. Surat Ibrahim ayat 52. Al-Quran surat Ibrahim ayat 52. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Kita lihat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembeli atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya. Dan diharamkan bagimu yang disembeli untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku
dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita lihat surat Al-An'am ayat 115. Kita lihat Al-Quran surat Al-An'am ayat 115. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah kalimat-kalimatnya. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surat Al-Hijr ayat 1. Alif Lam Ra. Surat ini adalah sebagian dari ayat-ayat Alkitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan. Kita lihat surat Taha ayat 114. Maka maha tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Tadi adalah dasar dalil yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sempurna dan terperinci. Semua dalil-dalil yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sempurna dan terperinci adalah bohong dan dusta besar belaka. Saya ulangi sekali lagi. Tadi adalah dasar dalil yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sempurna dan terperinci. Semua dasar dalil yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sempurna dan terperinci adalah bohong dan dusta besar belaka. Kalau memang benar Al-Quran itu sempurna dan terperinci, jawab 4 pertanyaan yang tadi saya sebutkan tentang kisah Yunus alaihissalam. Jawabannya tertulis dalam Al-Quran di surat apa, ayat berapa. Saya ulangi sekali lagi. Kalau memang benar Al-Quran itu sempurna dan terperinci, jawab 4 pertanyaan tentang kisah Yunus alaihissalam yang saya sebutkan tadi di atas. Jawab 4 pertanyaan tentang kisah Yunus alaihissalam yang saya sebutkan tadi. Jawabannya ada tertulis dalam Al-Quran di surat apa, ayat berapa. Kalau Al-Quran tidak bisa menjawab, maka terbukti Al-Quran tidak sempurna dan tidak terperinci, dan semua dasar dalil yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sempurna dan terperinci adalah bohong dan dusta besar belaka. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus Kristus memberkati.